Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eris Yulita, NIM H0521046, mahasiswa program studi peternakan kelas B Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menampilkan video kolaborasi dengan Bapak Dr. Muhammad Rohmadi M.Hum mengenai mengapa sih harus berbahasa Indonesia dengan baik dan santun, serta tentang pelestarian bahasa Indonesia tersebut. Silahkan menyaksikan. Salam hebat dan luar biasa untuk seluruh komunitas Ratulisa di Indonesia. Mengapa kita harus berbahasa Indonesia? Baik lisan maupun tulis. Jadi teman-temanku ya hebat dan luar biasa. Kita itu orang Indonesia. Orang Indonesia yang harus menjunjung tinggi bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Jadi misalnya Mbak Eris ini berasal dari Kota Solo, ya. Lalu ada temannya lagi Mbak Sisi berasal dari Kota Boyolali. Lalu ada lagi misalnya Mbak Vika itu dari misalnya Kota Kendal. Nah kemudian ada lagi yang dari Mas Mehmet dari Banyumas misalnya. Lalu ada teman kita misalnya Mbak Ayu dari Papua. Nah ini beragam. Teman-teman kita hebat dan luar biasa. Mengapa kita akhirnya harus memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi? Karena untuk menyatukan, menyatupadukan satuan-satuan individu yang berada di berbagai wilayah, di berbagai perkotaan. Ini tentu akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita untuk membangun kebinekaan, ya, membangun persatuan, membangun kesatuan bangsa dan negara kita. Jadi bangsa Indonesia terdiri atas 34 provinsi. Ini tentu memiliki suku, ras, golongan, dan juga agama yang bervarian. Tentu saja dalam berkomunikasi ini memerlukan sebuah strategi komunikasi, strategi tutur yang santun untuk bisa memadukan, menyatukan. Dan ini bisa dilakukan secara lisan maupun tulis. Misal Mbak Eris berada di sebuah terminal, baru datang ke Kota Solo lalu berada di terminal. Nah, di terminal tersebut Mbak Eris ketemu orang Papua. Kalau Mbak Eris misalnya sebagai orang Solo kemudian menggunakan ragam bahasa Solo, Nun sewu, Mas badhe tidak pun tinggi. Nah, misalnya mohon maaf Mas Firman mau kemana ya? Nah, itu mungkin kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan bahasa Jawa, tentu kurang bisa dipahami. Atau kita menggunakan bahasa daerah kurang bisa dipahami. Nah, oleh karena itu, menggunakan bahasa Indonesia ini menjadi salah satu pilihan yang harus kita jaga, kita lestarikan. Karena dengan bahasa persatuan, kita akan mampu menyatupadukan dalam berbagai dimensi yang tentu saja akan bisa menjadi salah satu titik temu bagaimana kita nanti bisa melakukan komunikasi yang baik, strategi tutur yang baik, dan tentu ini akan memberikan dampak yang sangat nyata. Teman-temanku yang senantiasa bahagia, kalian telah menyaksikan pengantar dari Bapak Dr. Muhammad Rohmadi M.Hum. Nah, beliau menyampaikan bahwa menggunakan bahasa Indonesia, kita akan mampu menyatupadukan dalam berbagai dimensi yang akan menjadi titik temu bagaimana kita bisa melakukan komunikasi yang baik serta mengupayakan bagaimana melestarikan bahasa Indonesia dengan memahami eksistensi bahasa Indonesia di Indonesia. Nah, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang menyatu padukan berbagai suku, ras, golongan, agama. Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa akan membahas mengenai mengapa harus berbahasa Indonesia lisan dan tulis, dan apa pentingnya mempelajari bahasa Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu NKRI tercinta. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pentingnya mempelajari arti bahasa Indonesia, ada baiknya kita harus memahami apa yang dimaksud berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dimulai dari pengertian berbahasa Indonesia yang baik. Berbahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang sesuai dengan tempat terjadinya kontak berbahasa, sesuai dengan siapa lawan bicara, dan sesuai dengan topik pembicaraan.
Penggunaan bahasa yang baik adalah sesuai dengan sasaran untuk siapa bahasa tersebut akan disampaikan. Hal ini haruslah sesuai dengan unsur umur, pendidikan, agama, status sosial, dan lingkungan, serta sudut pandang khalayak sasaran kita. Dengan kata lain, bahasa yang kita gunakan harus sesuai dengan lawan bicara, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, pengertian bahasa yang benar berkaitan dengan aspek kaidah, yaitu peraturan bahasa atau tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan bahasa yang benar, mengacu pada aturan penulisan dan pengucapan bahasa Indonesia, seperti yang tertera di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun yang terdapat pula di EYD atau ejaan yang disempurnakan. Dari dua hal di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang tidak mengganggu pembicaraan, dan tiap kata adalah bagian dari kata-kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itulah tadi pengertian bahasa yang baik dan benar. Sebagai penduduk pribumi, penduduk Indonesia, apakah penting mempelajari bahasa Indonesia pada masa ini? Pernyataan di atas sudah tidak asing lagi didengar di telinga kita, apalagi sebagai kalangan pelajar yang notabene masih harus mempelajari arti bahasa wajib negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Banyak dari kita menganaktirikan bahasa Indonesia. Kita menganggap bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari, jadi tidak perlu lagi untuk mempelajari arti bahasa Indonesia itu sendiri. Padahal dilihat dari sudut pandang pemakaiannya, banyak di antara mereka yang masih salah dalam pengimplementasian bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik dari nada, pelafalan, intonasi, dan lain-lain. Kesalahan-kesalahan seperti itu merupakan kesalahan yang lumrah terjadi di masyarakat Indonesia pada umumnya. Memang benar bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun untuk menghindari kesalahpahaman yang terjadi akibat kesalahan dalam pengimplementasiannya, bahasa Indonesia wajib untuk dipelajari oleh setiap warga negara Indonesia. Selain menjadi bahasa wajib bagi bangsa Indonesia yang telah ditetapkan dalam undang-undang, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa Indonesia, yang merupakan bangsa yang majemuk atau terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah. Membuat bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang dipakai oleh semua suku di Indonesia yang memiliki beragam bahasa yang berbeda. Dalam pengimplementasiannya di kehidupan sehari-hari, bahasa Indonesia mengajarkan tentang intonasi, penekanan kalimat, dan nada. Dalam hal inilah bahasa Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Hal ini berkaitan dengan asas kesopanan yang telah mendarah daging di dalam kehidupan bangsa Indonesia sebagai salah satu asas penting dalam berkomunikasi. Dalam penggunaannya, intonasi berbeda setiap kesempatan dalam berbicara dengan orang tua maupun berbicara dengan sesama. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai bahasa pemersatu bangsa, namun juga sebagai identitas bangsa Indonesia itu sendiri. Selain dalam komunikasi secara lisan, bahasa Indonesia juga penting dalam penulisan. Bahasa Indonesia penting dalam penulisan dikarenakan penulisan merupakan salah satu bentuk komunikasi secara tidak langsung. Nah, tidak adanya raut wajah emosi dalam tulisan yang terkandung dalam kertas yang kita tulis membuat peranan penting bahasa Indonesia dalam menciptakan hal-hal yang bersifat lisan di dalam tulisan. Bahasa Indonesia juga merupakan salah satu sarana untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan serta hasil karya bangsa kita sendiri. Untuk bisa mengapresiasikannya, perlu pemahaman dalam berbahasa Indonesia, terlebih karya-karya yang merupakan puisi, syair, cerita. Nah, oleh karena itu, bahasa Indonesia merupakan hal yang krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu sendiri. Sehingga penting adanya untuk mempelajari arti bahasa Indonesia sebagai bahasa wajib bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian manfaat berbahasa Indonesia yang baik dan benar terdiri dari 1.
bahasa Indonesia akan tetap lestari. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar setiap hari akan menjadi kebiasaan yang baik. Dengan begitu, bahasa akan terus lestari dan tidak akan tergerus oleh perkembangan zaman. Yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme. Semakin kita banyak mempelajari arti bahasa Indonesia, semakin banyak pula kita mengenal asal-usul bahasa Indonesia tersebut. Dengan begitu, kita bisa lebih mencintai bahasa Indonesia. Yang ketiga, mempermudah komunikasi antar suku. Sesuai dengan isi Sumpah Pemuda butir ketiga, yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dari banyak bahasa daerah. Tanpa adanya bahasa Indonesia, jalinan komunikasi antar suku tidak akan terjadi. Yang keempat, meningkatkan pribadi yang baik. Bahasa Indonesia memiliki tutur yang halus. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan tercermin kepribadian yang baik dan sopan serta santun. Nah, itu tadi alasan untuk kita kenapa kita harus mempelajari bahasa Indonesia dan mengapa kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Satukan semangat untuk membangun NKRI melalui bahasa Indonesia. Teruslah berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca di Istana Artis Tercinta yang senantiasa menjadi motivasi dan kerinduan kita bersama. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa untuk Mbak Eris dan kawan-kawan. Selamat belajar dan membelajarkan diri sepanjang hayat. Belajar berbicara di depan publik dan juga belajar menuliskan ide dan gagasan secara tematik. Dan tentu ini akan menjadi bagian upaya kita untuk terus berlatih, belajar, berlatih, belajar, berlatih, belajar, dan belajar berlatih untuk senantiasa melestarikan bahasa Indonesia untuk persatuan bangsa dan negara tercinta. Terima kasih, salam hebat dan luar biasa bersama saya Muhammad Rohmadi Ratu Lisa. Saya Eris Yulita. Mari selalu belajar untuk menjadi yang terbaik, berbagi, dan terus berinovasi dalam segala cerita. Tiada henti untuk menghasilkan multi generasi NKRI yang keren dan luar biasa. Salam hebat dan luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.